Mari kita bersama bernyanyi, namun tetap mematikan mic dan ikuti lagu yang diputar. Mari menikmati persekutuan ini secara keseluruhan dan mohon tidak sambil mengerjakan hal lain. Jangan keluar masuk room, itu dapat mengganggu fokus yang lain karena yang keluar dan masuk akan terlihat oleh semua orang. Mohon jangan menekan tombol present now atau present screen karena apabila tertekan, semua yang ada di HP atau PC-mu akan kelihatan. Kalau tidak sengaja, teman-teman jangan panik dan jangan langsung leave room. Cukup tekan tombol stop presenting. Silakan memimpin presentasi agar bisa fokus ke satu tampilan. Untuk ibadah kali ini, silakan memimpin akun atas nama Zohan Ginting. Untuk selanjutnya, aku serahkan kepada MC. Selamat mengikuti ibadah Kapita Selekta, teman-teman. Aku kembali menyapa teman-teman. Shalom. September 2020. Sudah 1 tahun berlalu sejak pengumuman kelulusan waktu itu. Mari kita mengingat kembali perjuangan kita dulu sampai saat ini. Sudah 2 semester telah kita lalui, dan semua itu dapat kita lalui hanya karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena cintanya lah kita mampu berjalan hingga saat ini. Namun kerap kali kita masih khawatir, padahal sebesar itu cinta Tuhan untuk kita. Atau jangan-jangan kita telah melupakan Tuhan hingga kita hilang pengharapan dan menjadi khawatir. Sambil merenungkan, mari kita bernyanyi lagu Cinta Sejati. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah Kapita Selekta tingkat 1 ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah gerakkan setiap hati jemaat ya Bapa untuk mengikuti ibadah ini. Berdoa juga ya Bapa, bolehlah kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menikmati firman-Mu dan menikmati alur ibadah ini. Berdoa juga ya Bapa untuk pembicara, boleh kiranya Tuhan yang berikan hikmat. Biar kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan boleh tersampaikan kepada kami, dan kami tumbuh di dalam firman itu.
Berdoa juga ya Bapa untuk setiap pelayan. Bolehlah ibadah ini Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di doa dan ucapan syukur kami. Amin. Kita menyadari bahwa kita bisa ada sampai saat ini hanya karena Allah. Karena cinta dan kasih-Nya, Dia layak untuk kita puji dan sembah. Oleh sebab itu, mari kita menyembah-Nya dengan mengangkat pujian Through It All. Kepada Pak Niko dengan kasih dipersilakan. Oke, baik, saya akan presentasikan. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memasuki hari kedua dari retret kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang telah Tuhan nyatakan, telah Tuhan ajarkan, telah Tuhan teguhkan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan tidak hanya menikmati apa yang baik menurut kami, tetapi sesungguhnya kami dapat menangkap secara keseluruhan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ketika sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin semua pemberitaan ini, dan secara khusus ya Tuhan, setiap hati kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan, maupun rekan-rekan teman-teman yang akan mendengar, kiranya Tuhan memimpin, kami dapat merendahkan diri di bawah kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang telah menjadi daging, yang telah berkorban bagi kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, dalam perenungan kita pada hari ini, saya akan mengambil dari yang bernama Yesus di dalam Perjanjian Lama. Nah, siapa itu yang bernama Yesus dalam Perjanjian Lama? Itu Yosua. Nah, kita akan lihat, mari kita buka Alkitab kita, Yosua 1, walaupun kita tidak akan baca, saya akan semua, tapi saya akan coba melihatnya beberapa teman-teman. Yosua 1, saya bacakan buat teman-teman semua.
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, dan di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Jadi itu ya teman-teman, suku Ruben, suku Gad, dan suku Manase adalah mereka yang sudah meminta kepada Musa. Mereka tidak mau ikut menyeberang. Jadi di seberang sungai Yordan itu juga kami biarkanlah ini menjadi daerah pusaka kami. Dan Musa memberikannya kepada mereka. Jadi ada kemungkinan mereka nggak mau dong, karena itu bukan urusan mereka lagi. Nah itulah kemudian Yosua berkata, ayat 13, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hambamu itu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, yaitu tempat mereka sebelum menyeberang. Nah, intinya Musa meminta mereka supaya menyeberang dulu, bawa dulu saudara-saudaramu ke sana. Ayat 16, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Di bagian akhir dikatakan lagi, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, teman-teman, saya mau menyampaikan kepada kita pada bagian ini bahwa yang pertama kita lihat, panggilan Yosua adalah sebenarnya panggilan yang begitu istimewa, yaitu panggilan yang begitu mulia, begitu terhormat, memimpin Israel untuk mendapatkan janji, penggenapan janji Tuhan akan tanah perjanjian. Jadi ini tugas yang begitu mulia. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman dipanggil oleh pejabat, oleh presiden untuk diberikan satu tugas, penanganan COVID umpamanya. Tentu di satu sisi itu adalah panggilan yang begitu istimewa, panggilan yang begitu mulia.
karena itu adalah penggenapan janji Allah akan tanah perjanjian. Dan teman-teman, seperti saya katakan kemarin, bahwa bagi orang Israel, tanah perjanjian itu begitu istimewa. Itulah kesetiaan Allah. Jadi saya lihat ini makna teologis tanah, bukan hanya menyangkut tempat tinggal. Tanah diberikan supaya umat memiliki relasi yang permanen dengan Tuhan. Jadi itulah harapan Tuhan. Tuhan pengen mereka, kalau istilah kalian, adjoining, berelasi terus. Maka Tuhan berikan tanah. Seperti Tuhan dulu mengaruniakan Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Tempat mereka bisa bersekutu dengan Allah. Mewarisi tanah Kanaan, teman-teman, maka itu seperti mewarisi harta orang tua. Itulah artinya Imamat 25 ayat 38. Tanah itu adalah ikatan perjanjian supaya aku menjadi Allahmu. Itu intinya. Kemudian tanah diberikan seperti kita bicara kemarin, faithful God, karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada sumpahnya kepada leluhur Israel. Sedikit pun bukan karena kehebatan Israel. Itu dikatakan bahwa Israel sebenarnya adalah bangsa yang kecil, bukan bangsa yang hebat. Tetapi Tuhan telah memilih dan Tuhan berjanji setia kepada mereka. Itu maknanya. Maka tugas itu adalah tugas yang begitu mulia. Tetapi sekaligus, teman-teman, tugas yang begitu mulia itu, saya tuliskan di sini, panggilan Allah yang begitu menggetarkan. Bahkan bukan menggetarkan mungkin, menggentarkan dan meneror. Yosua begitu takut, teman-teman. Nah, Yosua begitu takut. Kita lihat nanti dari mana. Kenapa? Itu kita lihat. Perintahnya adalah kalimat ini, hambaku Musa telah mati. Dan dia diperkenalkan sebelumnya, abdi Musa, hamba Musa. Yang sepenuhnya selama ini dia benar-benar bergantung kepada Musa. Maka sekarang tugasnya sangat berat. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Mari kita lihat, kenapa saya katakan ini panggilan Allah yang begitu menggentarkan. Hambaku Musa telah mati, seorang pemimpin besar yang selama ini kepadanya lah Yosua bergantung, telah mati. Kemudian kita lihat tipikal bangsa Israel yang dipimpin Yosua. Kemarin kita lihat bangsa yang tegar tengkuk. Teman-teman, perjanjian lama, kelima kitab Taurat itu menunjukkan secara khusus bagaimana bangsa Israel kerjanya terus bersungut-sungut dan memberontak terhadap Musa sekalipun. Bahkan kalau kita katakan itulah sebabnya Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Dalam tanda kutip, karena pemberontakan Israel dan kemudian Musa gak bisa menguasai diri dan dia marah sekali. Itu yang kita bahas kemarin di Bilangan 21. Mereka bersungut-sungut terus. Sekalipun Tuhan terus menunjukkan kesetiaan. Kemudian bangsa yang besar dan terdiri dari 12 suku yang rawan perpecahan. Kemudian mengklaim tanah perjanjian bukan berarti langsung masuk, teman-teman. Kita ingat ketika Musa mengirimkan pengintai, mereka takut. Kenapa? Di tanah Kanaan sudah ada penduduk. Dan penduduknya tentu tidak akan, ayo silakan Israel ambil tanah kami. Tentu tidak. Akan berperang. Dan dikatakan orang-orangnya, orang-orang Kanaan, orang-orang enak yang raksasa. Dan unik, teman-teman. Tuhan memerintahkan itu ada masuk, ini salah dikit ketik, menyeberang sungai Yordan ketika musim sungai sedang meluap. Jadi
Tuhan kita itu unik loh. Kita tidak tahu, teman-teman. Sebenarnya Sungai Yordan itu bukanlah sungai yang begitu susah dilewati. Pada hari-hari biasa, Sungai Yordan adalah sungai yang sangat kecil. Jadi dengan gampang orang menyeberangi Sungai Yordan. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberangi Sungai Yordan pada saat sedang banjir melimpah. Itulah pada saat menuai. Nanti teman-teman baca Yosua 3 ayat 15. Maka teman-teman dosen saya berkata, seorang hamba Tuhan berkata begini nih. Tuhan kita itu jangan sangka. Seringkali kita terus berdoa. Tuhan beri kemudahan. Tuhan beri kemudahan. Tetapi cara kerja Tuhan belum tentu seperti itu. Jalan-jalan Tuhan belum tentu seperti itu. Bahkan Tuhan ini, kalau bisa diselesaikan, aku mau melatih kamu dengan cara yang sulit, kenapa harus mudah? Kalau kita kan pikirnya, kalau bisa mudah, kenapa sulit? Tuhan belum tentu. Ini kita bisa lihat. Tuhan memerintahkan melewati sungai yang sebenarnya gampang untuk dilewati, tapi dilewati di dalam masa banjir untuk menunjukkan melewatinya pun Tuhan mau nanti menunjukkan kepada Yosua, bukan kamu Yosua, tetapi akulah yang berperang, akulah yang menyeberangi engkau, menyeberangkan engkau umatku, akulah yang bekerja melalui kamu. Nah, teman-teman, itulah sebabnya mengapa panggilan itu begitu meneror, sehingga seorang penafsir menuliskan begini, panggilan itu suatu panggilan yang memimpin Yosua ke dalam suatu krisis dan begitu discouragement, apa istilahnya, tawar hati. Ini dia, tawar hati. Jadi teman-teman salah kalau mengkhotbahkan Yosua 1, Yosua gagah berani. Tidak. Yosua tidak gagah berani. Sekalipun dia sudah tadi melihat janji Tuhan, sekalipun dia telah melihat bagaimana Tuhan bekerja, sekalipun dia telah melihat bagaimana mereka menyeberangi Laut Teberau, tetapi setiap kali setiap kali berada dalam suatu krisis ini menggetarkan bagi umat Allah. Dari mana kita lihat bahwa dia gentar? Lihat, teman-teman, perhatikan kalau baca Alkitab seperti ini. Perhatikan cara Tuhan mendorong dia. Lihat eskalasi. Eskalasi itu peningkatan. Seperti Tuhan itu makin lama makin mendekat kepada Yosua. Lihat. Pertama, ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, teman-teman, kalau membacanya ini bisa membuat seperti suatu intonasi. Sehingga bisa kita mengerti. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan mungkin Yosua masih garu-garu kepala. Dan pasal ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Perhatikan eskalasi. Cara Tuhan menyatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hal ini menunjukkan kepada kita, Yosua benar-benar rapuh. Yosua benar-benar gentar. Yosua benar-benar merasa takut. Nah, teman-teman, itulah yang berada di balik ketakutan Yosua. Teman-teman, baik sekali. Kita sering kali memahami tokoh-tokoh Alkitab, maka ada banyak kita tidak bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab karena selalu kita menggambarkan mereka sebagai tokoh yang gagah berani, sama luar biasa. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita, hampir semua tokoh-tokoh Alkitab menunjukkan kerapuhan diri. Maka mereka tidak ubahnya sama seperti kita. Mereka juga mengalami badai, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran. Maka mari kita belajar kemudian bagaimana kemudian mereka mengalami kemenangan iman. Itu yang penting. Begitu kita seharusnya cara membaca Alkitab. Teman-teman, kalau hanya kita berkata, marilah kita seperti Yosua yang gagah berani menyeberangi Sungai Yordan, maka memang hari ini nggak relevan bagi kita. Di dalam masa kita kemudian kita marah, gagah berani. Nggak bisa. Kita harus mengakui Yosua
tidak segagah yang kita sangka. Kerapuhan diri. Teman-teman, mengakui kerapuhan diri, ini quote saya dalam salah satu hot talk ini teman-teman, mengakui kerapuhan diri adalah bagian dari perjalanan iman dan belajar jujur di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman takut hari ini, teman-teman khawatir, teman-teman ini akui di hadapan Tuhan dan nyatakan di hadapan Tuhan. Teman-teman, Philip Yancey nanti mengatakan dalam bukunya mengenai doa, justru di dalam kerapuhan, di dalam merasa ketidakberdayaan kita, kemudian kita datang dan bergantung kepada Tuhan. Seperti tema kita hari ini, a joining with Jesus. Start from today. Akui. Itulah Yosua. Dia mengakui. Dia mengatakan, susah bagaimana memimpin Israel yang tegar tengkung. Nanti bagaimana melawan bangsa-bangsa yang kuat itu. Kenapa Tuhan mengirim, menyeberangkan pada masa banjir? Nggak nunggu nanti surut Tuhan. Tetapi bagian kemudian yang penting kita pelajari. Bagaimana Yosua keluar dari krisis itu. Ini yang penting kita pelajari. Hari-hari ini teman-teman sedang menghadapi masa-masa sulit di dalam kuliah. Tadi ada yang sharing, begitu susah. Tetapi seringkali cara Tuhan tidak menjawab ketika kita berkata, beri kemudahan Tuhan. Mungkin Tuhan, kalau Tuhan berikan, puji Tuhan. Tetapi realita kehidupan ini tidak selalu seperti itu, teman-teman. Kecewa kita nanti. Kalau kita berkata bahwa jalan keluar dari Tuhan adalah selalu Tuhan akan memberi kemudahan. Kecewa, teman-teman. Akan kecewa. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan kemudahan. Tetapi jalan Tuhan belum tentu seperti itu. Itu unik. Catat nanti itu. Baca benar-benar. Saya nggak bohong. Baca Yosua 3:15. Dan nanti cari perbandingan-perbandingan. Sungai Yordan begitu gampang diseberangi pada masa-masa biasa. Tetapi kenapa Tuhan meminta mereka menyeberangi ketika sedang pasang naik? Yosua rapuh. Yosua khawatir. Yosua galau. Yosua gentar. Yosua tawar hati. Tapi kemudian mari kita lihat bagaimana Yosua keluar dari krisis itu. Dan disinilah kemenangan iman. Allah kita itu. Allah yang begitu mengerti. Maka kita lihat tadi bagaimana caranya kepada Yosua. Allah tidak marah. Kita kembali melihat faithful God. Dan inilah awal. Kita kembali melihat dalam masa-masa sulit ini. Teman-teman, bukan karena kita hebat. Bukan karena komitmen kita. Kita rapuh. Tapi faithful God. Faithful God. Apa itu? Tuhan kembali menyatakan. Terus menyatakan. Berulang-ulang kepada Yosua. Janji penyertaannya. Dan kita lihat itulah isi, hampir seluruh isi dari Yosua 1 meneguhkan janji Allah. Ayat 3 dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Ya, lihat, Tuhan berkata, Allah berkata kepada Yosua, bukan kamu akan menang, kuberikan kepadamu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bangsa yang tegar tengkuk akan menurut. Suku Ruben, suku Manase, suku Gad, nanti kita akan lihat. Mereka akan menurut. Itu janji Tuhan. Padahal mereka kan sudah punya tanah sebenarnya. Nggak perlu nyebrang. Kemudian nanti mereka akan berperang melawan bangsa-bangsa raksasa di tanah Kanaan. Tapi janji Tuhan seorang pun tidak dapat bertahan. Kemudian di mana
ininya, aku akan menyertai engkau. Dan inilah yang terpenting. Bagaimana hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 9, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, teman-temanku, kembali saya katakan, seringkali kita memohon kepada Tuhan kemudahan, berkat-berkat Tuhan, dan seterusnya. Tetapi tidak ada berkat yang paling serius. Berkat terbesar kita adalah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya seorang teolog berkata, apa gunanya di padang rumput hijau? Yang kaya padang rumput hijau, yang sejuk, tapi Tuhan tidak bersamaku di sana. Lebih baik aku di lembah kekelaman, tetapi Tuhan besertaku di sana. Saya ulangi. Apa gunanya saya berada di padang rumput yang sejuk? Tuhan tidak bersamaku di sana. Lebih baik aku di lembah kekelaman. Sekalipun aku di lembah kekelaman, tetapi Tuhan beserta aku. Berani kita berkata seperti itu. Itu adjoining. Benar-benar. Tidak hanya berjalan beriring, tetapi penyertaan pimpinan Tuhan. Teman-teman, saya mau mengajak kita sampai di sini mengajak refleksi dulu. Teman-teman, saya nggak tahu bagaimana teman-teman memahami masuk STAN. Diterima di STAN 1 tahun yang lalu, melalui perjuangan, saya nggak tahu bagaimana. Tetapi saya melihat teman-teman, memasuki STAN seharusnya kita melihat bahwa memasuki STAN adalah panggilan yang begitu istimewa. Panggilan yang begitu mulia. Kalau kita lihat Efesus 2 ayat 10, maka seharusnya kita melihat ketika kita masuk di STAN adalah bagian dari pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah kepada kita. Bagian dari rencana Allah ke depan untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang akan Tuhan berikan kepada teman-teman. Maka teman-teman ada banyak sisi. Memahami ini ada banyak sisi bagaimana kita mengerjakan ketika melihat bahwa ini adalah panggilan yang istimewa. Teman-teman sering mengeluh akan kuliah. Tapi betul, mana teman-teman pilih? Tidak masuk STAN? Atau STAN dalam kondisi keadaan berjuang dengan struggle? Bagaimanapun kita berkata, masuk STAN adalah panggilan yang istimewa. Bagian dari pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tentu saya tahu, kemudian seperti Yosua, dia sekaligus panggilan itu juga mungkin menggentarkan. Nah, bagi saat ini kondisinya unexpected situation. Sesuatu situasi yang kita tidak harapkan, sesuatu yang kita mungkin tidak bayangkan. Beberapa ketika kita masuk STAN, beberapa ketika kita berjuang, bercita-cita masuk STAN, mungkin kita tidak pernah membayangkan cara kuliah seperti ini. Dan unexpected situation, unknown situation, itu bisa saja membawa kita kepada kekhawatiran, ketakutan, dan discouragement. Apakah ini dosa? Kita harus akui di hadapan Tuhan bahwa kita khawatir, jujur di hadapan Tuhan, discouragement. Tetapi pertanyaannya kemudian yang paling penting bagi kita, sama seperti Yosua, bagaimana discourage itu, bagaimana unexpected situation itu, kemudian menghindarkan kita untuk jauh dari kehendak Tuhan. Teman-teman, ada banyak orang berkata begini. Teman-teman sering mendengar, apa yang pasti di dunia ini? Ketidakpastian. Uncertainty is the only certainty in life. Teman-teman, makanya saya katakan, mari kita lihat, ini realita kehidupan. Boleh teman-teman berdoa,
Terus Tuhan, kemudahan demi kemudahan Tuhan berikan. Kemudahan demi kemudahan Tuhan berikan. Bahkan kalau perlu teman-teman minta. Gak enak saya ngomongnya. Teman-teman minta, gak belajar pun, Tuhan kasih besok kemudahan. Lulus. Boleh saja. Tetapi teman-teman akan kecewa. Realita kehidupan. Kita tahu teman-teman, uncertainty is the only certainty in life. Ada banyak hal yang unpredictable, unexpected. Sebegitu banyak yang kita tidak harapkan. COVID ini mengajarkan kita. Siapa sih yang pernah membayangkan COVID ini? Tidak ada. Siapa sih yang pernah mengharapkan keadaan seperti COVID ini? Nggak ada. But akhirnya sekarang menjadi satu realita, kepastian. Uncertainty is the only certainty in life. Nah, teman-temanku. Tetapi ada satu hal yang kita lupa. Apakah uncertainty ini kemudian bisa membawa kita kepada discourage, kekhawatiran, bahkan terpuruk? Bisa. Itu yang kita pelajari kemarin dengan Yeremia. Kalau aku selalu mengingat itu terus, aku terpuruk. Tapi ada hal yang kita sering lupa. Bahwa dalam uncertain situation, kalau Tuhan menempatkan kita di dalam unexpected situation, Allah ada di sana. God is present in uncertain situation. Ini yang sering kita lupa. Betul, Tuhan izinkan kalian masuk sebagai angkatan generasi COVID. Tetapi ketika Tuhan menempatkan teman-teman di dalam generasi ini, di dalam zaman COVID ini, God is present in this situation. Allah ada. Dan ini yang sering kita lupa. Ini yang sering kita lalai. Seringkali permasalahan, kemalangan, begitu banyak kesulitan. Kemudian, seperti kemudian Yeremia kemarin, menghilangkan kemudian keyakinan kita bahwa Allah ada. Dan di sanalah Yosua ditolong. Teman-teman, Allah ada ketika teman-teman dipanggil. Tuhan sediakan stand bagi teman-teman di dalam situasi yang sulit ini. Teman-teman, lihat. Ceritanya seperti ini, teman-teman. Kenapa kita selalu begitu akhirnya terpuruk di dalam kekhawatiran? Sekali lagi saya katakan, mengakui khawatir, mengakui kerapuhan adalah bagian dari perjalanan iman. Tetapi terpuruk, terus-menerus, larut karena itu, dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Itu masalah. Akhirnya kita nggak mengerjakan panggilan kita. Akhirnya kita nggak mengerjakan kuliah kita secara serius. Itu masalah. Kenapa? Kerjanya kita ngeluh terus. Teman-teman, bukankah ini yang terjadi dengan para murid? Kalau kita lihat Matius, ketika mereka tidak tahu, tidak menyadari bahwa Yesus ada, termasuk ketika angin sakal itu. Dan inilah tema kita, joining, start from now. Dan Yesus berkata kepada mereka, ketika mereka berteriak-teriak, di tengah angin sakal datang lagi hantu. Dan Tuhan ngomong kepada mereka, tenanglah, ini aku ada di sini. Aku ini, jangan takut. Dan kalau kita lanjutkan cerita itu, teman-teman, lihat, bahkan orang-orang yang beriman sekalipun, kita tidak menyatakan Yosua bukan orang beriman. Petrus di sini nanti bukan orang beriman. Petrus, orang yang sangat beriman. Tetapi badai seringkali menghilangkan pandangan kita kepada Kristus. Bahwa dia ada. Kata Yesus, ketika tahu kemudian, Petrus berkata di ayat 28, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang. Lalu kata Yesus, datanglah. Bayangkan, udah Yesus datang. Maka Petrus dengan iman besar loh ini ya, iman besar. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pertanyaannya,
Apakah dia sempat berjalan di atas air? Ya, ini iman besar. Berjalan di atas air. Tapi lihat kemudian ayat berikutnya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Kenapa? Angin memalingkan pandangannya bahwa Yesus ada. Dan itu tema kita hari ini. Mari kita terus berjuang. Joining with Jesus. Yesus ada. Teman-temanku yang hari ini sedang berada dalam masa-masa yang begitu sulit, kuliah angkatan 2019, Yesus ada. Itulah arti ketika Yesus berkata, mengapa hai orang yang kurang percaya? Bukan soal iman yang besar. Hai imanmu yang tidak terus-menerus memandang aku, tetapi teralihkan oleh badai. Sekarang kita masuk kembali kepada Yosua tadi. Lalu bagaimana kemudian menikmati janji Allah? Bagaimanakah Yosua memenangkan ketakutan kerapuhan dirinya itu? Yang pertama, kita lihat. Beriman, percaya kepada Allah. Dan itu yang tadi diulang-ulang ayat 6, 7, dan 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Be strong in Him. Jadilah kuat di dalam Kristus. Kalau kita tarik aplikasinya bagi kita sekarang. Jadilah kuat di dalam Kristus. Terus kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Boleh akui kerapuhanmu, akui ketakutanmu di hadapan Tuhan. Tetapi jangan kecut. Jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yesus ada. Ini aku, jangan takut. Be strong in Him. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah kemudian menikmati atau syarat menikmati janji Allah itu? Yang kedua, itu yang diulang di ayat 7 dan 8. Berpeganglah pada firman Tuhan. Ayat 7 dan 8 menjadi syarat. Teman-teman, seringkali kita memohon penyertaan Tuhan. Kita cari-cari. Teman-teman, kalau saya mau tanya, sering saya tanya secara iseng. Penyertaan Tuhan seperti apa sih? Emangnya Tuhan jalan di samping kamu? Atau kamu merasa ada angin, ada ini, atau kalau kamu pakai salib, kalung, atau apa sih ketika kamu merasakan penyertaan Tuhan? Dan bagian ini menjelaskan kepada kita, apa, di mana kita mengalami penyertaan Tuhan? Berpeganglah pada firman Tuhan. Ayat 7 dan 8 diulang-ulang. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadaku oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Renungkanlah siang dan malam. Wow. Tidak hanya memperkatakan, renungkanlah siang dan malam. Teman-teman, janji penyertaan Tuhan itu kita alami di dalam firman-Nya. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan. Jadi sekali lagi, teman-teman, kita tidak pernah mengalami kemenangan iman tanpa ada ketaatan kepada firman Tuhan. Bahkan saya awali dengan, kita tidak pernah mengalami kemenangan iman, mengklaim janji penyertaan Tuhan, tanpa mencintai firman Tuhan. Maafkan saya, mungkin khotbah saya tidak terlalu enak didengar. Telinga kita agak kurang nyaman. Tapi inilah kita, teman-teman kita, senangnya Tuhan sertai. Dan yang kita minta Tuhan sertai apa? Dengan cara kita. Tuhan sertai, besok ujian hasilnya bagus. Tuhan sertai, besok ini semua dapat. Tetapi Tuhan ngomong, tidak. Tentu kita bermohon, itu baik kita dapatkan. Tentu kita bermohon, Tuhan nilai saya baik. Tentu baik. Tetapi janji penyertaan Tuhan dialami ketika berpegang pada firman Tuhan. Nanti suatu saat, inilah artinya juga keberhasilan teman-teman. Keberhasilan yang kamu dapat
tanpa berpegang pada firman Tuhan, ini bukan ini yang dikatakan nanti di dalam berhasil dan beruntung. Teman-teman saat ini mengalami tawar hati karena permasalahan yang teman-teman hadapi, secara jelas dinyatakan ayat 8. Perkatakanlah firman Tuhan, renungkanlah itu siang dan malam secara careful. Jangan hanya saat teduh yang penting sudah saat teduh. Renungkan careful. Teman-teman, kenapa itu penting? Ini dia, kunci di dalam merenungkan firman Tuhan ada dua hal yang penting. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita mengenal diri kita. Sebenarnya kita ini siapa sih? Teman-teman, ketika merenungkan firman Tuhan, hari ini kita berkata umpamanya, mengampuni. Kita sih bisa aja tahu, ampunilah 70 kali 70 kali. Teman-teman, kita harus mengenal diri dengan merenungkan firman Tuhan. Betul, kamu mau mengampuni 70 kali 7 kali? Mari ingat, siapa orang yang begitu menjengkelkan kepadamu? Atau ambil contoh, apa? Mengasihani, sukacita. Kita sih manggut-manggut. Kita hafal mungkin firman Tuhan. Tapi betul kita mengenal, kalau kita perhadapkan diri kita pada firman Tuhan, maka kita akan tahu diri kita. Tetapi kalau kita hanya larut mengenal diri, maka kita akan frustrasi. Sama seperti tadi awal Joshua kalau hanya memahami ketakutannya, tantangan yang besar. Tetapi mari kemudian berangkat mengenal Tuhan. Dan ini penting dua bagian di dalam merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, di dalam merenungkan firman Tuhan kita mengenal diri kita. Mazmur 119 ayat 25 contohnya. Jiwaku melekat kepada debu. Kan teman-teman sering ada itu, firmanmu lebih manis daripada madu hutan manapun. Benar? Sama kita firman Tuhan lebih manis dari madu hutan manapun? Yang benar. Kalau lebih manis dari firman Tuhan itu lebih manis daripada madu hutan manapun, udah kita seruput terus-menerus dong. Tapi ternyata enggak, selera kita enggak. Selera kita kemana? Jiwa kita masih melekat kepada debu. Maka kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Hari ini teman-teman kita berkata, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Nanti selesai retreat ini kita akan kembali terpuruk lagi. Kenapa? Karena kita hanya mengklaim-klaim, kita tidak mengalami, mengenal kerapuhan diri kita. Firman Tuhan membukakan siapa kita. Tetapi kemudian tidak berhenti sampai di situ. J.I. Packer dalam bukunya Knowing God. Ketika kita membaca Alkitab, kita mengenal Allah. Ada dua fakta yang penting ketika kita membaca Alkitab mengenal Allah. Bahwa dia Raja yang berkuasa. Dia Allah yang berdaulat. Teman-teman, seperti memahami COVID ini. Kita terus akan bertanya, kenapa COVID ini? Tapi kalau kita tahu Allah itu berdaulat, maka kita akan berkata, jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Sekalipun kita memohon, Tuhan segeralah berlalu COVID ini. Tetapi fakta kedua, Allah yang maha kuasa, yang memegang kendali, itu dekat dengan kita. Ia berbicara, ia menyertai kita, ia peduli kepada kita. Ia mengasihi kita. Itu yang menolong kita kemudian di dalam uncertain situation. Kita terus tahu, adjoining. Yesus ada, Tuhan ada. Teman-teman, Yesus mengatakan, lihat, firman Tuhan. Bagaimana mengklaim janji Tuhan, ia taat kepada firman Tuhan. Dan Yesus menyatakan, ketika di dalam, teman-teman, di dalam masa-masa sulit, apa yang penting bagi kita adalah hikmat. Dan siapa orang berhikmat? Yang berpegang pada firman Tuhan. Dan di Matius 7 ayat 24 dan 27, Tuhan menyatakan dua perbedaan antara orang yang berpegang pada firman atau tidak.
Teman-teman, awalnya sama-sama aja. Orang bangun rumah, sama. Ketika tidak ada badai, sama saja. Tetapi kapan itu terlihat? Ketika badai terjadi. Jadi badai itu menunjukkan keberadaan diri kita. Yang bijaksana membangun, artinya yang mendengar dan melakukan. Ketika badai terjadi, dia tidak hancur. Dia tidak rubuh. Kenapa? Dia tahu Allah ada. God is present in uncertain situation, in unexpected situation. Tetapi kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan, kita hanya mengklaim-klaim Tuhan baik, Tuhan, teman-teman, kita akan kecewa. Rubuh dan hebat kerusakannya. Di bagian lain, Rasul Paulus menyatakan, yang bijaksana itu yang mengerti kehendak Tuhan. Dan mengerti kehendak Tuhan dikatakan bijaksana. Mengerti kehendak Tuhan sehingga tahu menggunakan kesempatan. Tidak melewatkan kesempatan. Jadi waktu di dalam Efesus 5 ada di situ adalah kairos, kesempatan. Yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu disebut bodoh, yang tidak berpegang kepada firman Tuhan. Yang berpegang kepada firman Tuhan akan berhikmat, akan mengerti kehendak Tuhan, akan tahu apa yang harus dilakukan, akan tahu mempergunakan semua kesempatan-kesempatan kairos yang Tuhan karuniakan. Maka teman-temanku, bagaimana mengklaim janji firman Tuhan? Agustinus, Bapak Gereja mengatakan, tole et lege. Ambil Alkitabmu, baca. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menikmati janji firman Allah? Ya jangan pasif, berusaha. Dan itu dikatakan, run the race, terus berjalan. Ayat 10 sampai ayat 18. Itu yang kemudian kita lihat tadi. Lihat, setelah keraguannya itu, Tuhan memberikan kemudian hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hiduplah dengan firman Tuhan. Lalu ayat 10. Lalu Yosua memberi perintah. Yosua run the race. Yosua melanjutkan perjalanannya. Yosua memenuhi panggilannya. Jalani seluruh ia memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan. Bangsa itu, jalani seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Teman-teman, run the race, yang membuat perencanaan. Berjuang, ia mengatur strategi. Seperti dikatakan di ayat 11, atur strategi. Bangun komunikasi kepada seluruh Israel. Kemudian mengantisipasi potensi masalah. Apa potensi masalahnya? Itu suku Ruben, suku Gad, setengah suku Manase, kan sudah dapat tanah. Maka potensinya apa? Ngapain ikut berperang? Kami udah dapat tanah. Tetapi ketika dia melakukan itu, ketika Yosua taat, run the race, ia terus berjalan, ia berjuang, taat, memenuhi panggilannya, dengan segala upaya, maka kita lihat ia mengalami kemudian janji. Teman-teman, itu dikatakan apa hasilnya? Alkitab mengatakan berhasil dan beruntung. Teman-teman, sekali lagi, apa arti berhasil dan beruntung? Teman-teman, berhasil dan beruntung tidak selalu di dalam konteks materi atau konteks kemudahan, konteks berkat. Tetapi apa yang paling penting, berhasil dan beruntung adalah kemenangan iman. Artinya kita siap dan taat mengerjakan panggilan Tuhan. Maka saya katakan teman-teman, apa kemenangan iman ketika teman-teman di dalam masa-masa sulit ini, di masa COVID ini, di dalam kuliah distan, ketaatan mengerjakan panggilan, rencana Tuhan ketika dipanggil kalian untuk studi. Di dalam kehendak Tuhan. Apa artinya dalam kehendak Tuhan? Tidak hanya semata-mata soal lulus, soal nilai, tetapi berbicara bagaimana kesiapan kalian
Bagaimana ketaatan kehendak Tuhan. Bagaimana kalian melakukannya dengan penuh integritas. Bagaimana melakukannya, nanti kita akan lihat. Mengantisipasi semua rintangan. Bagaimana merubah kehidupan. Bagaimana merubah cara berpikir. Bagaimana mungkin merubah cara belajar. Bagaimana membuat perencanaan-perencanaan. Supaya saya mengantisipasi berbagai permasalahan. Itulah kemenangan iman. Demi saya bisa mengerjakan panggilan Tuhan. Dan Tuhan memberikan ke dia. Contoh, dia mulai nikmati ketika apa yang dikhawatirkan dari suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manase. Tetapi tidak terjadi. Tuhan meneguhkan dia. Bahkan melalui suku Ruben, Gad, dan Manase. Ia mengalami kembali. Ia dikuatkan. Lalu ayat 16, lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Ayat 18, setiap orang yang menantang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Lihat, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan pakai suku Ruben yang tadinya dikhawatirkan, tidak akan nurut. Untuk menguatkan Yosua semakin kuat memenuhi panggilannya. Teman-teman, itulah hasilnya. Kita mau selesai sekarang bagian-bagian akhir. Alkitab, khususnya perjanjian baru, teman-temanku, sering menggambarkan kehidupan Kristen seperti perlombaan lari. Termasuk saat ini ketika teman-teman sedang kuliah di masa COVID ini. Kalau teman-teman melihat, seperti saya katakan tadi, mari melihat kuliah kita tidak hanya semata-mata karir gue, nanti di mana saya kerja, soal ini. Tetapi adalah panggilan Tuhan, perjalanan iman. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi teman-teman. Maka itu adalah suatu perlombaan. Dan Ibrani 12 ayat 1-2 bagaimana kemudian menyatakan kepada kita. Bagaimana kita melakukan di masa-masa, di all situation, termasuk unexpected situation, unknown situation. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, joining with Christ. Start from now. Yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan tekunan, memberikan teladan ketaatan kepada kita, itu di bagian akhir. Ia memikul salib, ia telah memberikan teladan ketaatan kepada kita. Maka teman-teman, mari kita lihat kemudian, bertekun dalam perlombaan. Ada 3 hal caranya yang dikatakan di sini. Yang pertama, ingatlah ada para penonton. Ada saksi-saksi, para pahlawan iman. Teman-teman, apa yang membuat kita semangat kalau lagi berlomba? Penonton, sorakan penonton. Dan Alkitab berkata, ada penonton. Siapa? Para pahlawan-pahlawan iman. Itu yang dituliskan di dalam Ibrani 11. Ada mulai dari Abraham, termasuk Yosua, Daniel, semua Daud, dan begitu banyak para pahlawan iman. Mereka menyaksikan kita sekarang di dalam perlombaan kita. Dan penulis surat Ibrani sedang berkata, ambil inspirasi dari para pahlawan iman. Semangat bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepadamu sekarang. Lihatlah pahlawan iman. Mereka telah menang karena Allah telah memimpin mereka. Allah ada. Mereka telah joining with God. Joining dengan Allah. Maka sekarang di dalam Kristus, Allah pun sedang memimpin kita. Teman-temanku, apa sih perlombaan iman bagi teman-teman sekarang? Secara khusus perlombaan iman bagi teman-teman. Perlombaan yang diwajibkan bagi teman-teman adalah kuliah. Menyelesaikan kuliah dengan sebaik-baiknya. Sebagai satu panggilan bagi Tuhan. Sebagai satu pekerjaan yang baik. Yang Tuhan persiapkan di stan. Lihatlah para pahlawan iman. Mereka telah menang. Maka biarkan mereka kemudian menjadi inspirasi bagi kita dan kita juga mengalami. Hal yang kedua,
Bagaimana bertekun dalam perlombaan. Sebagaimana atlet, berlatihlah. Apa sih inti daripada kalau berlatih itu? Teman-teman, berlatih itu selain menguatkan otot, yang paling awal mereka lakukan adalah ini, segala lemak-lemak dibuang, segala hal yang merintangi, buang, tanggalkan. Berarti itu yang dikatakan. Apa yang merintangi kita dalam perjalanan iman kita? Tanggalkan dosa. Semua kelebihan berat yang dapat, kelebihan-kelebihan, segala hal yang merintangi kita, dapat merintangi perlombaan iman. Mari kita menyesuaikan adaptif. Teman-teman, mari kita sesuaikan. Kita mungkin sekarang harus menyesuaikan bagaimana cara belajar kita. Semua hal yang merintangi cara belajar kita. Mungkin game, addiction game yang begitu terus merintangi cara belajar kita. Atau dalam perjalanan kita. Atau saya tidak tahu, drakor, drama Korea yang begitu sampai adiksi kita. Atau apapun, termasuk dosa. Hal-hal menanggalkan dosa. Semua hal-hal yang merintangi di dalam perlombaan. Berlatihlah, bertekunlah untuk perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Dan yang ketiga, hal yang paling penting ini, tema kita hari ini adjoining. Tetapkanlah pandanganmu pada Yesus terus-menerus sampai di garis akhir. Ingat tadi murid-murid kenapa mereka gagal? Ingat Petrus kenapa gagal? Ketika dia badai ini, kesulitan ini, kekhawatiran hidup ini justru memalingkan pandangannya kepada Yesus. Tetapkan pandanganmu kepada Yesus sampai di garis akhir. Teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagian ini lebih lanjut, sebagai bagian-bagian penutup, saya mau masuk kepada satu video singkat sekitar 4 menit. Saya mau sharingkan buat teman-teman, mudah-mudahan bisa saya sharingkan ke teman-teman. Kalau sharing video gimana caranya ya? Nggak bisa. Apa-apa? Ayo, nggak apa-apa. Mungkin boleh dari share screen di bawah, Pak. Langsung di play aja videonya. Ada. When troubles come and my heart burns my soul and I am still. Itu di Olimpiade Barcelona, seorang yang sangat
difavoritkan untuk memenangkan lari 400 meter, tetapi di pertengahan dia cedera. Stormy seas, I am strong when I am on You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. When I am on your shoulders, you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. So I can stand on Mohon maaf teman-teman kalau ada kesalahan. Intinya sebenarnya inti dari video itu sebenarnya, sebentar saya present kembali share saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada ini double gitu. Tapi inti dari video itu kan sebenarnya Derek Raymond seorang yang difavoritkan memenangkan lomba, tetapi kemudian dicedera. Tetapi dia mengambil satu tekad, bahkan di dalam kondisi yang begitu sulit, untuk kemudian berlomba, melanjutkan perlombaan. Dan tiba-tiba kemudian di tengah lomba itu masuklah seorang tua yang tidak membiarkan, dan dia ternyata adalah ayah dari Derek Raymond. Dia tidak mau membiarkan anaknya. Dia berjalan bersama, menolong anaknya berjalan bersama hingga finish. Dan ketika menjelang finish, ia biarkan anaknya untuk menyelesaikan lomba itu. Dan kemudian di bagian akhir kemudian dikatakan, kalau Bapa duniawi saja yang tidak sempurna, tidak pernah membiarkan anaknya untuk berjalan di dalam suatu perlombaan, maka terlebih Bapa kita, Yesus Kristus, memimpin kita di dalam perlombaan iman kita. Dan surat Ibrani, teman-teman, mengatakan kepada kita, surat Ibrani secara khusus bahwa Yesus Kristus
bukan hanya menunggu kita di garis akhir. Dia sejak dari awal, surat Ibrani menyatakan, ialah perintis, pemimpin, dan penyempurna iman kita hingga garis akhir. Maka mari kita joining with Jesus Christ, karena dialah perintis, pemimpin, dan penyempurna iman kita. Di dalam all situation, dia ada. Di dalam segala situasi dia berkata, ini aku, jangan takut. Maka seperti kemudian surat Ibrani, saya akhiri kita hari ini. Perenungan kita, sebagaimana surat Ibrani kemudian, karena Yesus Kristus adalah perintis, pemimpin, dan penyempurna iman kita. Maka ada 3 panggilan kemudian yang dikatakan kepada kita di dalam perlombaan iman kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari terus berpegang teguh kepada pengakuan iman dan berpengharapan kepada Yesus. Berpegang teguh. Itu tadi yang dikatakan seperti kepada hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Marilah kita menghampiri Allah. Mari terus datang kepada Allah, menghampiri Allah, dikatakan untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan terakhir, teruslah berlari. Lanjutkan perjalananmu dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita. Selamat menikmati. Selamat mengakhiri, kiranya kita semua, adik-adikku, menikmati, berhasil dan beruntung. Apa artinya? Kemenangan iman. Siap memenuhi panggilan istimewa. Pekerjaan baik untuk kuliah di STAN. Menyelesaikan pekerjaan baik yang Tuhan berikan bagi kita untuk studi di STAN. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya melalui pahlawan iman Yosua, kami diajarkan bagaimana kami terus berlari di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami. Secara khusus saat ini ya Tuhan, ketika kami kuliah di STAN, di dalam masa-masa yang sulit ini, kiranya kami terus dapat melihat ini adalah panggilan istimewa bagi kami. Pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kami. Maka kami belajar dari para pahlawan iman. Terus mau memegang janji-janji Tuhan. Bahwa Allah terus memimpin kami. Kami juga terus bertekun ya Tuhan. Berlatih, mendisiplinkan diri kami. Menyesuaikan diri kami. Segala rintangan yang menghalangi kami di dalam maju, kami dapat tanggalkan. Dan kami dapat mengenakan hal-hal yang membuat kami ya Tuhan semakin baik di dalam studi kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk terus mempunyai pandangan, adjoining, pandangan yang tetap kepada Kristus. Yang perintis, pemimpin, dan penyempurna iman kami. Jangan biarkan ya Tuhan, badai, kesulitan, termasuk COVID ini, mengalihkan pandangan kami kepada Kristus. Di dalam nama Yesus, kiranya kami semua diteguhkan untuk terus berlari, melanjutkan perjalanan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Pak Niko untuk sharingnya. Aku sangat menikmati sharing firman tadi. Kadang kita seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk dan rapuh seperti Yosua. Tetapi Tuhan mau memiliki relasi dengan kita anaknya. Dan kita itu unik, mau memimpin kehidupan kita dengan cara dan alurnya Tuhan. Percaya, Tuhan adalah satu-satunya yang terus memegang dan menyertai kehidupan kita. Dia adalah gembala dalam hidup kita. Apa gunanya kita di padang rumput jika Tuhan tidak bersama kita? Lebih baik di dalam lembah kekelaman, asalkan Tuhan bersama kita.
Mari merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian, Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Jika kita bersandar kepada manusia, pasti kita akan mudah untuk kecewa. Tapi lain halnya jika kita bersandar kepada Tuhan. Seperti firman dalam Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Karena itu, mari kita sepenuhnya percaya dan menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dalam studi dan kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan yang setia,
kepada Pak Niko dengan kasih untuk menutup dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kiranya di dalam segala situasi ya Tuhan, secara khusus di dalam masa-masa badai, masa-masa sulit, tolong kami untuk terus mengarahkan pandangan kami kepada Kristus. Perintis, pemimpin, dan penyempurna iman kami. Kristus yang telah memberikan teladan kepada kami. Kiranya kami dapat belajar dari pahlawan-pahlawan iman, bagaimana mereka mengalami kemenangan iman di dalam seluruh kerapuhan mereka ya Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, kami terus melanjutkan perjalanan kami. Secara khusus berdoa ya Tuhan, untuk kuliah kami di STAN. Kiranya Tuhan karuniakan segala hikmat dan pengertian kepada kami, dan berikan ketaatan kepada kami ya Tuhan, untuk benar-benar mau bergantung kepada Tuhan, menanggalkan semua hal yang merintangi, dan benar-benar satu kerinduan mempersembahkan, meresponi panggilan Tuhan, yang telah Tuhan memanggil kami, memberikan pekerjaan baik untuk kuliah di STAN. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibadah kita telah selesai.